Selamat siang. Seperti dengan janji saya hari ini secara live ingin berbagi, ingin menjelaskan beberapa hal yang barangkali bagi konsumsi awam akan menjadi suatu pertanyaan besar sehubungan dengan adanya belakangan ini negeri kita sedang dilanda kecipratan yang disebut dengan wabah dari COVID-19. Sebelum saya meneruskan, izinkan saya mohon perkenan untuk minta izin kepada para bapak-bapak dan para ibu sekalian yang tergabung dalam gugus tugas yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden untuk sedikit saya ingin berbagi dan menjelaskan tentang ABCD-nya kepada awam dan juga kepada Pak Yuri yang saya hormati. Beliau adalah juru bicara nasional kita untuk masalah wabah COVID-19 ini. Jadi begini Bapak Ibu, barangkali hari ini saya akan menjelaskan tepatnya dengan dua topik yang sangat perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat kalau seandainya terjadi suatu jangkitan. Ya, jadi nomor satu adalah tolong dilihat bahwa ternyata bencana ini adalah bencana yang nyata masuk ke dalam tanah air kita. Tapi tentu saja tidak boleh panik, ya, waspada. Pakai akal sehat, ya. Lalu kemudian kita perlu membuat suatu rencana supaya tidak terjadi bencana. Oke, protokol sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya nih ada di antara kita yang bangun pagi rasanya kok rasanya tenggorokannya kering, ada yang nggak enak badan, lalu kemudian kok rasanya demam, agak batu-batu kecil, jangan keburu parno. Kebanyakan orang lalu belum apa-apa lalu parno. Kayaknya gue kena nggak ya, gitu ya. Jadi pertama yang paling penting adalah Anda tandai dulu, ya. Selama ini kita berpergian kemana saja, ketemu sama siapa, dan oke, barangkali bisa jadi memang kita kena flu, ya. Jadi ada bedanya gejala flu, gejala alergi, dan juga ya tentu saja kalau saja kita tertular dengan COVID-19 tadi. Nah, alergi itu biasanya tidak disertai dengan demam. Ya, jadi alergi itu bersin-bersin, lalu kemudian agak sedikit gatal-gatal di hidung, lalu agak sedikit keluar dahak dan rasanya pengen batuk, tenggorokannya gatel. Tapi ciri dari alergi adalah biasanya kita tidak demam. Itu yang perlu dipegang. Dan kedua, kalaupun kita mengalami selesma atau common cold gitu ya. Jadi bisa jadi demam ya, tetapi nggak sampai sesak. Ya, nggak sampai kayak napasnya gimana gitu ya. Jadi tolong bedakan itu dulu. Jangan panik. Ya, kalau perlu Anda minum paracetamol dulu, ya, kita lihat perkembangan ya beberapa jam, barangkali 1-2 hari ke depan. Lalu kemudian bisa pakai obat flu, bukan cuma sekedar isinya paracetamol, barangkali yang sekarang ada obat-obat paten di luar, ya, saya nggak bisa sebut mereknya. Ya biasanya kebanyakan orang dengan obat flu. Kalau dirasa reaknya cukup banyak dan mengganggu, oke, kita bisa pakai yang juga over the counter, jual di luar sana, yang disebut dengan pengencer dahak. Ya, jadi silahkan pakai pengencer dahak atau anak-anak barangkali perlu diuap. Ya, jadi seperti orang zaman dulu kita menggunakan namanya balsam, lalu kemudian atau balsamnya dicairkan di dalam baskom, lalu kemudian kita tutup kepalanya dengan handuk, lalu kita hirup. Nah, dari situ. Jadi coba kita lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Nggak usah panik dulu, ya. Nah, yang menjadi soal adalah kalau satu negara ini panik, ya, lalu semua ditelepon, 119 extension 9 ditelepon, sampai orang lain mau nelpon udah nggak bisa karena lainnya penuh semua, ya. Atau tiba-tiba semua kerubutan pergi ke puskesmas, semua hanya untuk sekedar batuk pilek biasa. Atau rame-rame pada pengen ngetes coronanya. Rasanya negara maju sebelah manapun juga ini akan menjadi masalah besar, ya. Jadi kalau kita bisa sedikit tenang, ya, sebab kalau kita tenang tidak gelisah, ya, lalu kemudian kita bisa berpikir gimana ya cara mengatasi yang lebih sehat, apakah saya hidupnya udah lebih sehat, jangan-jangan ngerokok tuh, makanya orang rokok biasanya batuk tuh, batuk-batuk tiap pagi. Oke, hentikan dulu ngerokoknya, ya, lalu hentikan dulu. Bukan rokoknya dihentikan sementara, tapi kalau bisa insya Allah selamanya. Lalu kemudian anak-anak yang kebetulan melihat juga ayahnya merokok, ibu-ibu yang suaminya masih merokok, rekan kerja masih merokok. Aduh, udah deh, please stop.
Ya, karena itu akan mengganggu juga, dan rokok juga ujung-ujungnya akan nanti besok-besoknya itu bisa mempunyai masalah besar yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronis, ya. Itu gejalanya mirip tuh. Jadi cuma bedanya ya mereka nggak demam aja. Penyakit paru obstruktif itu jadi batuknya tuh nyesek gitu loh, sampai kayak orang susah banget untuk ambekannya tuh angel, orang Jawa bilang begitu, ya. Jadi kita lihat dulu apa yang bisa kita beresin, ya. Yang lebih penting lagi tentu saja adalah yuk kita beresin pola makannya, olahraganya teratur, kena matahari gitu loh, ya. Ini kan masih mumpung nih semua dirumahkan, ya. Lalu kemudian ya latihan tadi, cuci tangan dan sebagainya yang sudah diajarkan berkali-kali, dan barangkali Anda juga ada lebih hafal daripada saya tentang prosedur cuci tangan. Jadi yang penting adalah nomor satu, jangan panik dulu. Ya, tidak semua orang batuk, tidak semua orang demam, tidak semua orang itu belakangan ini menjadi kena dengan COVID-19, ya. Itu pertama, ya. Lalu yang kedua, yuk, kalau seandainya toh kita perlu cari bantuan, barangkali Anda harus pergi ke Fasiankes yang tingkat pertama dulu, ya. Fasiankes itu apa? Bisa ke klinik swasta, jadi nggak usah dikit-dikit ke rumah sakit rujukan, bisa ke puskesmas. Nanti dokternya di sana akan memeriksa untuk minimal untuk membedakan antara tadi selesma biasa, ya. Lalu kemudian indikasi kemungkinan ada kena alergi, bukan COVID. Lalu kemudian ada kemungkinan juga, oh nih oke, kayaknya perlu penelusuran lebih lanjut ya tentang COVID-19 tadi, ya. Nah, dari situ lalu kemudian kalau seandainya Anda punya riwayat kontak atau Anda pernah kumpul-kumpul sama orang yang juga barangkali bukan dari luar negeri, tetapi sekarang penularannya udah antar manusia nih. Nah, barangkali kalau memang dibutuhkan, maka Anda akan bukan hanya Anda pergi sendiri ke rumah sakit rujukan, tetapi diantar. Karena apa? Semakin banyak kalau misalnya Anda sudah terindikasi atau terduga begitu, semakin banyak Anda kontak dengan orang, jadi artinya akan semakin banyak orang yang possible, kemungkinan bisa tertular, ya. Jadi itu penting. Nah, bicara tentang pemeriksaan, yuk kita bicara satu persatu. Ada yang disebut dengan istilah screening. Jadi yang sekarang dijual dengan istilah tes corona itu sebetulnya adalah screening, Bapak Ibu. Jadi screening itu artinya bagaimana saya menapis, ya. Menapis ada kemungkinan besar tersuspek menjadi seorang penderita COVID-19, ya. Screening itu tujuannya bukan untuk diagnostik. Sekali lagi, bukan untuk konfirmasi. Screening itu hanya sekedar menapis. Ya, jadi artinya seperti misalnya perempuan itu melakukan mamografi. Nah, mamografi itu adalah suatu screening, cara screening, ya, untuk mengetahui apakah orang ini punya indikasi kena kanker payudara misalnya, ya. Lalu kemudian tetapi bukan berarti definitif. Definitif seseorang kena kanker dan kankernya jenisnya apa tentu harus yang disebut dengan biopsi atau pemeriksaan lanjutan setelah screeningnya dijalankan. Tapi yang namanya screening itu tentu mempunyai validitas. Validitas itu artinya kemampuan untuk bisa membedakan antara orang ini terindikasi atau tidak terindikasi, tentu derajatnya tinggi, ya, walaupun ada beberapa pengecualian. Lalu ada lagi misalnya contoh nih yang disebut dengan screening, pemeriksaan test pack pada ibu yang diduga hamil. Nah, kebanyakan perempuan hamil 100% ya, itu menghasilkan hormon namanya HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Nah, HCG kalau positif, test pack-nya positif, kita bisa mengatakan ibu ini kemungkinan besar memang hamil. Tapi hamil enggaknya tentu harus dibuktikan lewat USG. Ya, kelihatan ada kantong pembuahan, lalu kemudian setelah menjadi lebih besar kelihatan ada embrio, ada janin, dan seterusnya sampai dengan detak jantung janin. So, jadi sebab HCG juga bisa ada loh pada orang-orang yang tidak hamil tetapi mempunyai gangguan penyakit kandungan yang juga menghasilkan hormon yang namanya HCG. Karena yang dideteksi adalah hormonnya. Oke, jadi kita bicara tentang screening. Oke, screening itu di dalam COVID-19 itu apa aja? Pertama yang dijual di luar sana adalah tentu tes darah. Apa yang bisa dilihat dari tes darah? Nah, minimal ini untuk membedakan antara kalau saya kena virus dengan kena penyakit yang lain.
Contoh, virus itu tipikal. Tipikalnya apa? Sel darah putihnya tiba-tiba jadi turun, anjlok, rendah. Ya, jadi seperti kayak orang penyakit virus lain, misalnya DBD. Demam berdarah juga kelihatan. Jadi itu disebut dengan leukopenia. Jadi leukositnya itu turun, anjlok. Sedangkan kalau kita infeksi bakteri, itu biasanya infeksinya lalu kemudian membuat kita punya leukosit, sel darah putih malah jadi membludak gitu loh ya. Nah, yang kedua tentu saja yang paling sering dipakai kalau kita mau melakukan screening itu adalah X-ray. Kalau di Wuhan itu biasanya mereka sudah langsung dengan CT scan. Nah, sebab apa? Kadang-kadang ada orang tidak bergejala. Nah, ini yang kita takutkan. Yang tidak bergejala itu istilah zaman sekarang itu asimptomatik gitu ya. Jadi asimptomatik. Nah, artinya apa? Orang ini tampaknya kayak orang biasa-biasa aja, sehat-sehat aja gitu loh. Nggak demam kok, kelihatannya nggak batuk gitu loh ya. Lalu kemudian tahu-tahu ada sesuatu. Nah, biasanya kalau lewat CT scan atau lewat ronsen itu biasanya akan kelihatan memang paru-parunya itu gambarannya berbeda gitu loh ya. Nah, bicara tentang screening. Lalu kalau screeningnya udah kelihatan terindikasi, maka kita akan masuk ke tes yang kedua. Tes yang kedua ini biasanya di pemerintah kita melakukan dengan dua jenis tes. Yang pertama adalah PCR. PCR itu cepat, dalam waktu hitungan 1 hari itu bisa keluar hasilnya. Nah, tapi PCR ini juga biasanya oleh Pak Yuri dikatakan, Pak Yuri mengatakan, oke, PCR ini nggak bisa dipegang begitu aja. We want to really make sure. Maka ada pemeriksaan kedua yang disebut dengan genome sequencing. Jadi artinya bagaimana virus ini kita deteksi dengan berbagai macam tahapan yang disebut dengan genome sequencing yang hasilnya memang baru keluar antara 3 hari sampai 5 hari ya. Jadi ya memang perjalanannya memang panjang kalau kita mau menjadi teliti. Ini yang penting, kita teliti. Kita nggak boleh sembarangan memberikan label pada orang kamu kena, tetapi de facto tidak. Oke, bagaimana dengan yang disebut dengan apa namanya false negatif? Ada. Jadi jangan pernah mengatakan, itu ngambil sampelnya salah kali. Itu buktinya waktu itu orangnya udah kadung meninggal, sebelum meninggal dibilang negatif. Setelah meninggal diperiksa ulang, ternyata swabnya hasilnya positif. Bisa aja. Karena apa? Karena viral load-nya itu belum mencukupi ya, belum mencukupi untuk bisa dibilang sebagai positif ya. Contoh aja misalnya nggak usah jauh-jauh HIV ya, itu juga salah satu penyakit virus. 3 bulan pertama orang kena itu disebut dengan window period. Kamu mau tes pakai apa, itu hasilnya masih negatif. Nah, ini dia yang kita takutin ya. Nah, ketika window period dia masih gaya-gayaan negatif, lalu kemudian tahu-tahu setelah 3 bulan, wah, kok tiba-tiba saya positif HIV. Itu salah satu contoh ya. Jadi memang bukan berarti tesnya salah, bukan berarti pengambilannya nggak benar, karena kita berhubungan juga dengan makhluk hidup yang sebelah sono ya. Virus itu adalah makhluk hidup ya gitu loh ya. Jadi itu yang pertama. Nah, selain itu saya juga ingin bicara tentang apa itu disebut dengan karantina. Oke, yuk kita ngomong satu-satu. Nggak mungkin ya yang namanya rumah sakit itu menerima semua orang, apalagi rumah sakit rujukan kita, yang mengatakan, aduh dok, gimana kalau saya dirawat aja, saya takut kalau ada apa-apa di rumah. Baiklah, kita tahu banget kekhawatiran awam itu, kami dari kesehatan juga kita tahu. Tapi tolong diingat, kita juga punya yang namanya keterbatasan. Nah, itu penting, tolong diingat. So, jangan sampai akhirnya orang ubek-ubekan di bangsal, ubek-ubekan sampai di lorong-lorong. Nah, sekarang yang kami tahu itu 1 kamar 3x4 bisa dihuni oleh 6 orang yang masih diisolasi, yang masih menunggu hasilnya positif atau negatif. Tolong diingat, di dalam ilmu kedokteran, di dalam ilmu kesehatan, kami mengenal istilahnya infeksi nosokomial. Ya, so hati-hati, nggak usah royo-royo semua kerubutan masuk ke rumah sakit, nunggu pengen diperiksa, pengen mengisolasikan diri di rumah sakit. Jangan, ya, lebih aman kita rawat di rumah. Kalau memang gejalanya belum mengkhawatirkan. Kenapa? Ada yang namanya, yaitu yang saya bilang tadi, infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi justru orang saling bertukar infeksi di dalam rumah sakit. Ya, jadi kita perlu menghargai juga yang di rumah sakit itu bukan cuma sekedar orang yang kena atau terindikasi atau suspek COVID-19, tetapi juga banyak rumah sakit sekarang yang bukan rumah sakit rujukan apalagi, itu masih merawat orang-orang yang
Oke, ibu yang sebentar lagi ingin melahirkan, ya, bapak-bapak yang serangan jantung, lalu kemudian ada anak muda yang kena asma, lalu anak kecil yang barangkali karena dia sesek, ya, karena dia punya juga selesma dan perlu nebulizer. Jadi tolong hargai mereka juga orang-orang yang urgent untuk dirawat, ya. Jadi ini penting buat kita ketahui bersama. Jadi tidak selalu semuanya itu harus diisolasi di rumah sakit. Oke, nah yuk kita bahas sekarang adalah tentang karantina dan isolasi. Nah, karantina mandiri itu artinya adalah yang kita lakukan sekarang ini bersama-sama. Artinya apa? Kita nggak punya gejala apa-apa, ya, dan kita tidak menduga kita pernah kena infeksi gitu loh ya. Tetapi ya siapa tahu kan, kita kan adalah orang yang bergaul, apalagi orang Indonesia itu dekat banget satu sama lain ya. Sebelum kita terjadi outbreak, kita cipiki-cipika sama orang. Lah kita nggak tahu orang yang kita cipiki-cipika itu sekarang udah sampai mana ya kan. Jadi dengan adanya himbauan untuk belajar di rumah, ya, bekerja di rumah, beribadah di rumah, itu sebetulnya we lock down ourselves, ya, tanpa harus negerinya lockdown, tapi kita melockdownkan diri. Artinya apa? Artinya ya udah, kita itu coba mengkarantina diri. Jadi sekali lagi, karantina itu bukan berarti kita punya penyakit dan kita takut ketemu orang, tapi menghindari sedapat mungkin interaksi dengan terlalu banyak orang. Nah, sambil mengkarantina diri, tentu saja kita itu perlu ada yang disebut dengan social distancing. Apa itu social distancing? Jadi artinya kita menerapkan jarak fisik antara satu dengan yang lain. Kalau Pak Anies mengatakan lencang kanan. Kalau lengan saya pendek nggak sampai 1,8 nih, 1 meter tapi jadi kali ya. Nah, kalau menurut CDC di Amerika itu sekitar 6 feet. 6 feet itu artinya ya sekitar 1,8 meter sampai 2 meter. Tapi kalau menurut WHO katanya sih 1 meter. Jadi barangkali Pak Anies bener juga ini satu lencang kanan ya. Jadi bagaimana saya nggak ubek-ubekan sama orang, nggak umpel-umpelan ya. Jadi kurang lebih sekitar 1 meter. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jadi bagaimana saya juga mengambil jarak secara fisik. Tolong diingat, mengambil jarak secara fisik itu tidak sama dengan mengambil jarak secara batin, ya. Kita tetap terhubung dengan orang, kita tetap dekat dengan orang tua kita sana, kita tetap terhubung dengan siapa saja yang kita cintai. Kita bisa melakukannya lewat online. Bersyukur banget kita kena COVID-19 ini pada waktu ya dimana teknologi udah semaju ini. Kita bisa lewat wifi, kita bisa lewat apapun itu ya. Kita bisa berhubungan dengan orang melalui yang disebut dengan jalur-jalur tanpa harus kontak fisik. Nah, sekarang kalau bicara tentang karantina mandiri artinya adalah saya memang memutuskan untuk tidak terlalu banyak kontak secara dekat dengan secara fisik dengan orang lain, tetapi saya masih oke. Oke itu artinya saya nggak punya rasa sakit, saya nggak demam gitu, tetapi saya membatasi untuk oke, barangkali keluar cuma buat belanja kebutuhan sehari-hari. Nanti bab kedua kita bicara soal belanja ya. Oke, lalu kemudian barangkali saya hanya keluar hanya kalau mau beli obat ya. Jadi sebatas kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul amat sangat kita butuhkan ya, kebutuhan pokok istilahnya kayak begitu. Tapi bukan karena saya mau pengen lihat-lihat mau mumpung lagi sepi, mau pergi ke restoran. Maaf ya, ini bukan berarti kita merugikan orang-orang yang punya restoran ya, sebab di restoran itu pun kita nggak pernah tahu ada apa, ya kan? Lalu kemudian ada juga orang-orang lain yang bakal kumpul di situ. Asal kalian tahu aja di saya lupa, mungkin bukan di Wuhan, mungkin di Hong Kong ya. Ada satu keluarga, ya bahkan dia tuh satu keluarga, kebayang nggak? Dia makan hotpot. Hotpot itu yang celup-celup itu tuh, yang satu panci, satu wadah. Mereka taruh di atas meja makan, lalu mereka cemplungin bakso, mereka cemplungin sabu-sabu lah orang bilang. Lalu kita makan bareng-bareng di situ. Wah, satu orang kena, ternyata yang lain ikut kena yang satu meja makan itu. Bahkan dalam keluarga yang sama. Jadi barangkali ini adalah suatu momen bagi kita untuk kembali ke fitrah. Yuk kita aktifkan dapur kita masing-masing, ya kan? Oke, itu karantina mandiri. Artinya saya belum punya gejala, sekali lagi saya nggak sakit, tapi saya membatasi interaksi saya. Ya oke. Nah, bagaimana dengan kalau seandainya ada orang yang sudah dikatakan di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit rujukan, kamu tuh suspek loh, tapi entar ya hasilnya belum keluar.
Kita tunggu kira-kira 3 apa 5 hari. Tapi kalau keadaan kayak gini, kemungkinan juga bisa jadi 7 hari. Gini aja deh, bednya penuh nih. Kita nggak bisa nampung semua orang all together in one hospital. Oke, terus telepon, cari-cari. Gimana harus ke rujukan lain? Gimana? Begini, ya, seperti yang Pak Yuri kemarin juga udah bilang. Kemungkinan kita harus mau tidak mau udah waktunya merawat orang yang suspek itu di rumah. Ya, ini bukan hal yang menakutkan. Bukan, karena penyakit virus ini sebetulnya angka kematiannya betul, so far sekitar 3%, ya 3%, koma. Tetapi bukan berarti lalu kemudian kita panik, lalu kita bergantung sepenuhnya pada tenaga kesehatan, sampai kesannya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya. Sedangkan tenaga kesehatan juga teler loh, kesian loh. Nah, sekarang begini caranya, yuk kita bicara tentang isolasi mandiri. Apa sih artinya isolasi mandiri? Isolasi mandiri artinya adalah bagaimana kalau misalnya saya kena nih ya, saya itu tidak betul-betul tidak melakukan kontak apapun dengan orang di luar sana. Nomor satu, walaupun di rumah, saya tetap berusaha untuk menggunakan masker. Ya, karena apa? Saya barangkali risiko batuk kecil. Ya, saya risiko kadang-kadang mungkin pegang hidung, lalu kemudian setelah pegang hidung, tangan saya pegang yang lain dan sebagainya. Nah, kalau dimungkinkan banget kalau misalnya bisa, maka orang yang suspek atau orang yang sedang menunggu hasil, ataupun orang yang sudah hasilnya positif, tapi gejalanya sangat minimal, yuk kita masukin ke dalam satu kamar aja. Ya, kamar tersendiri kalau dimungkinkan. Lebih bagus lagi, lebih luxe lagi kalau dia bisa pakai kamar mandinya sendiri. Tapi saya tahu banget itu very much impossible di Indonesia, begitu ya. Tapi minimal orang ini kita jaga baik-baik untuk tidak menulari satu isi rumah. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu saja kita itu harus menjadi orang yang pertama buat yang sakit tahu diri. Karena ini adalah bukan tentang stigma. Ini adalah tentang bagaimana saya mempunyai martabat, saya tidak ingin menulari orang lain. Ini penting, ya. Nah, sebaliknya, bagi yang satu rumah yang kedapatan merawat orang yang sudah suspek atau bahkan sudah COVID positif, tetapi dianjurkan untuk dirawat di rumah. Oke, kasusnya lalu bagaimana? Yang pertama, pastikan bahwa orang ini selalu mengecek hidupnya atau kita cek hidupnya setiap saat. Artinya apa? Barangkali dia perlu diambil suhunya sehari sampai 3 kali. Ya, pagi, siang, lalu kemudian malam. Ya, sampai 4 kali mungkin, pagi, siang, maghrib, dan sebelum dia tidur. Ya, lalu kemudian coba kita memang tidak perlu mengambil suhunya langsung, bisa saja kita minta dia untuk menggunakan termometer pribadinya. Tolong diingat kalau udah kayak begini termometer jangan berbagi, oke? Nah, termometer menjadi hal yang sangat personal dalam hari ini. Lalu kemudian kalau melaporkan hasilnya bisa pakai WA dari dalam kamar. Sekarang saya udah 37,5, ore gitu loh ya. Nah, lalu kemudian tolong dilihat lagi, batuk lo masih ada nggak? Kayaknya kemarin batuknya lebih banyak dari sekarang. Oke, gimana dengan dahaknya? Nah, hati-hati. Begitu orang ini mengeluarkan dahak ya di kamar mandi, pakai tisu, maka ini harus diperlakukan sebagai apa? Benda-benda infeksius. Ya, jadi usahakan tisunya itu betul-betul dimasukin ke dalam suatu wadah yang betul-betul diikat ya, lalu kemudian dibuang dengan tertutup. Ya, jadi nggak boleh dibuka-buka lagi nih. Jadi begitu orang ini ngeluarin sampahnya dari kamarnya dia dalam keadaan sudah tertutup, ya, dan bukan dia sendiri ucuk keluar rumah, enggak. Ya, barangkali ada orang yang merawat dia di dalam rumah, itu yang akan dengan kalau bisa pakai sarung tangan ya, mengambil sampahnya, baru kemudian kita masukin ke dalam tong sampah, ya kan? Nah, lalu kemudian sebetulnya yang ideal memang bukan masuk ke dalam tong sampah ya, ini adalah infeksius banget, tapi ya sudahlah. Kita akan pusing sekali ngelihatnya karena ya kadang-kadang sampah kita digondol-gondol kucing di luar sana dan sebagainya. Aduh, memang kita pening banget. Tapi ya mau nggak mau ini risiko. Minimal kita melakukan sesuatu yang terbaik ya. Lalu yang lebih penting lagi apa? Kamar mandi selalu dibersihkan. Ya, kita bisa menggunakan desinfektan, bisa menggunakan tapi yang paling murah kamu tahu nggak apaan? Pemutih. Ya, kita menggunakan pemutih. Nah, pemutih itu apapun mereknya, bleaching agent, itu kita bisa jangan tapi satu botol kita habiskan dan menjadi royal ya. Coba Anda encerkan saja dengan kadar 1:9.
Jadi artinya kalau satu tutup botol atau satu gelas pemutih itu ditambah dengan 9 gelas air. Maka ini adalah suatu menjadi satu larutan desinfektan yang paling ditakutin sama virus. Ya, jadi larutan desinfektan bisa kita bikin sendiri melalui cairan pemutih. Oke, tapi hati-hati, cairan pemutih juga berbahaya. Jadi jangan sampai nanti kemudian dimainin sama anak-anak yang kebetulan lagi pakai kamar mandi dan sebagainya. Jadi membersihkan kamar mandi, membersihkan personal hygiene itu penting banget. Nah, yang lebih penting lagi tentu saja adalah bicara tentang orang yang sedang diisolasi ini, bagaimana dengan day to day livingnya, yaitu orang ini kan mesti makan, orang ini kan nggak kerja. Ya, jadi melalui live Facebook ini saya ingin memperkenalkan kegiatan berbagi ya. Jadi artinya sudahlah, berhentilah. Kita udah tidak lagi bicara tentang saya mimi lagi-lagi tentang saya ya. Borong makanan buat saya, borong masker buat saya, borong hand sanitizer buat saya. Yuk sekarang kita mulai berbagi ya. Saya dan beberapa teman-teman saya dengan Ibu Nia, ada Bu Irma, ada juga Bu Dian, ada juga Mbak Nana. Kita kemarin sedang membicarakan tentang hashtag baru. Kita menyebutnya dengan yuk bagi rantang. Nah, apa artinya yuk kita bagi rantang? Begini, barangkali kita ini bisa terjadi di mana saja karena kita mempunyai banyak sekali kantong-kantong yang barangkali irama hidupnya tidak sama ya. Apa yang baik dan benar di Jakarta belum tentu baik dan benar di Pasuruan, belum tentu baik dan benar di Pulau Sulawesi, apalagi di Sumatera dan di Papua. Tetapi kita bisa melakukan yang disebut dengan kesetiakawanan nasional. Yuk bagi orang-orang yang memang mau nggak mau hidupnya mesti keluar. Ya, misalnya teman-teman yang ojek online ya, atau teman-teman yang sementara harus bekerja menjadi asisten rumah tangga harian ya. Kita juga punya orang-orang yang mau nggak mau mesti berjualan di pasar. Kalau nggak anaknya mau makan apa ya? Bagaimana kalau orang-orang ini ternyata terduga suspek atau bahkan sudah positif ya. Bayangin kalau orang-orang yang masih harus kerja lalu kemudian mereka harus keluar dan ya bekerja business as usual ya. Jadi kita barangkali harus sedikit prihatin dengan mereka. Jadi bagaimana caranya? Yuk kita yang barangkali lebih beruntung, kita bisa berbagi dengan cara berhubungan dengan Pak RT, Pak RW, dengan Posyandu, dengan Puskesmas. Posyandu lagi diliburin nih ya. Coba jangan libur lalu kemudian kita sibuk-sibuk sendiri, tetapi para kader, kita punya kader-kader PKK juga. Halo ibu-ibu PKK, bagaimana kita menjadi social movement ya bagi Indonesia. Jadi orang-orang yang kita sudah tahu mereka punya masalah dengan kesehatannya, juga orang-orang yang katanya harus tinggal di rumah karena ya itu istilahnya sebaiknya kita tidak terlalu keluar rumah, kehilangan pekerjaan sementara karena dia sebetulnya pegawai harian dan sekarang sedang dirumahkan. Yuk kita peduli sedikit, kita data. Yuk kita data. Mereka adalah orang-orang, makhluk yang hidup di komunitas kita. Kita data siapa saja mereka. Yuk kita mulai mengorganisir ya. Ibu-ibu barangkali sudah saatnya mau yang disebutnya yuk berbagi rantang. Itu indah banget ya. Jadi kita masak bukan cuma buat diri kita sendiri, kita juga mengingat orang lain. Nah, rantang itu tentu harus kita pikirkan isinya apa. Jangan sampai kita berbagi rantang lalu kemudian tahu-tahu rantangnya ya isinya makanan-makanan yang akhirnya membuat mereka jadi tidak sehat ya. Yuk kita kembali kepada masalah berbagi makanan. Oke. Nah, ada ini bagian kedua dari pembicaraan kita ya, setengah jam yang selanjutnya. Banyak orang belakangan ini panik memikirkan hidupnya sendiri. Itu yang membuat saya bukan main sedih ya. Jadi sampai borong-borong, panik buying dan sebagainya. Ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di tanah air kita saja. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita membeli barang-barang yang gak ada guna. Cuman hanya karena, aduh orang pada beli itu ya, yuk kita ikutan beli, ayo kita beli itu, ayo kita beli itu. Akhirnya apa? Wow, barangnya numpuk, gak kepake. Ya, contoh yang paling konyol yang saya juga lihat adalah orang harus membeli pembersih yang harganya mual ya setengah mati ya, bisa dibayangkan. Padahal kita itu bisa saja gampang banget kita menggunakan yang namanya deterjen ya. Nah, virus itu sifatnya liofilik. Dia punya kapsul itu liofilik, artinya
dia adalah makhluk hidup jasad ternik yang membran luarnya terbuat dari lemak. Ya, nah ini mudah sekali hancur dengan menggunakan segala macam sabun. Ya, nggak usah antiseptik gitu loh, karena sabun itu akan menembus dia punya envelope. Ya, jadi daripada beli pembersih yang mahal, mewah dan sebagainya, yuk kalau cuman sekedar buat bersihin lantai, bersihin segala macam, termasuk cuci tangan ya, kita bisa cuma sekedar menggunakan sabun biasa, ya kan? Nah, kedua, kita lihat sebelum belanja. Nah, ini untuk menghindari panic buying ya. So, kita perlu pikir ya, kalau seandainya nih kita perlu lockdown diri kita sendiri ya, amit-amit ya. So, kita misalnya perlu isolasi mandiri. Artinya selama 2 minggu ada kemungkinan saya nggak keluar rumah. Ya, ada kemungkinan, aduh kalau saya nggak punya siapa-siapa, siapa yang disuruh belanja ya? Oke, yuk yang pertama adalah kita bikin daftar dulu. Ya, saya selalu mengatakan pada orang ya bahwa kalau kita punya rencana, maka kita mampu menghalau bencana. Ya, jadi yang pertama adalah kita pikirkan dulu selama 2 minggu saya butuhnya apa. Ya, yuk kita mulai dari yang non food dulu. Barangkali yang non food adalah kalau saya tidak terbiasa, maaf, cebok pakai tisu, ya udah nggak usah beli tisu sampai 3 ton. Udah, beli tisu gulung secukupnya deh. Orang kita punya tisu gulung juga kita, aduh, sampai seminggu, 2 minggu, sampai sebulan. Saya punya tisu gulung aja sampai 2 bulan nggak habis-habis tuh, ya kan? Jadi, kalau kita biasa, maaf, cebok dengan air, apa, nggak usah panik beli tisu gulung seperti bule-bule, ya kan? Lalu kemudian barangkali kita perlu beli sabun mandi, sabun cuci tangan. Coba kita ingat-ingat, kalau kita beli yang satu pouch itu, satu pak itu, kira-kira dalam satu pak itu kita kira habis berapa lama, berapa minggu dan berapa hari ya. Lalu kemudian yang penting nih softpack misalnya ya kan, maaf kita menggunakan maksudnya pembalut, maksud saya kita butuh pembalut, kita butuh alat buat bersih rumah, kita udah ya nggak usah panik buying. Lalu kemudian sampai sapu lidi dibeli, ada pel-pelan sampai 1 lusin dibeli, ya ampun gitu loh ya. Jadi rumah sakit yang justru butuh pel-pelan malah sekarang mereka nggak punya pel-pelan ya kan. Oke, lalu kemudian kita mulai dengan yang food. Nah ini dia. Nah, bagaimana saya bisa membuat sesuatu rencana yang akhirnya saya tidak melangkahi haknya orang. Ini penting ya. Saya selalu mengajarkan dari dulu baik pasien maupun orang-orang. Kalau di situ gambarnya terbalik nggak? Alhamdulillah tidak terbalik ya. Saya selalu mengajarkan untuk belajar membuat menu seminggu. Nah, ini salah satu contoh. Ya, menu seminggu itu bisanya apa aja? Yuk kita coba pikir dulu. Misalkan kita mau bikin Senin ayam, Selasa tahu, Rebo ikan, Kamis tempe, Jumat jamur, Sabtu seafood. Minggu kita menunya mau pakai telur. Oke, baiklah. Yuk kita mau bikin apa sih ayamnya? Ayamnya mau dibikin ayam bumbu rujak, tahunya mau bikin pepes tahu dan sebagainya. Jadi tanpa harus saya berpanjang lebar, Bapak Ibu bisa lihat kan kalau kita seminggu kayak begini, kira-kira 2 minggu kita mau kayak apa? Ya kan? Nah, lalu kemudian mulai dihitung nih kebutuhannya apa aja gitu loh ya. Misalnya nih, nah contoh misal, anak saya tuh paling suka yang namanya nasi kepal sejak dia kecil ya. Jadi daripada kalian beli sereal segala macam, ya ampun, ujung-ujungnya jadi nggak sehat lagi, isinya gula dan sebagainya. Jadi kalau saya berpikir bahwa saya punya rutinitas nih, selain makan lauk, anak saya senang dengan makan yang namanya nasi kepal. Yuk kita bikin nasi kepal yang lebih bergizi, lebih sehat. Saya punya contoh, nah kalau kalian mau lihat nih, coba lihat. Saya kalau belanja, itu selalu menggunakan sistem terstruktur. Sehingga apa yang saya punya, ya, itu udah saya pak, ya, dalam bentuk wadah-wadah kecil, seperti ini. Kecil sih, nggak lumayan gede juga. Lalu kemudian saya bisa saya bisa susun, saya bisa atur dan nggak panik. Jadi kalau ada apa-apa, ya bayangin kalau seandainya Anda belanja ini itu sampai beberapa troli, semua orang ikutin bawa. Lalu kemudian ujung-ujungnya cuma kayak gini nih. Nih saya kasih lihat nih. Ujung-ujungnya modelnya kayak begini, ya kan? Nah, ada kentang, ya kan? Ada ubi, ya kan? Ada segala macam, ada kentang lagi. Lalu kemudian nggak sampai seminggu kentangnya udah berbibit. Udah keluar daun, udah keluar segala macam. Bahkan kentangnya kadang-kadang ujungnya ada yang mulai busuk. Akhirnya apa? Nggak kemakan. Ya kan? Nah, lalu anak-anak yang nggak biasa makan nugget, tiba-tiba Anda beli nugget frozen. Wah, sampai berapa pak? Sampai freezernya penuh dengan nugget. Yang akhirnya ujung-ujungnya nuggetnya digoreng.
Ya, hanya karena kita panik, hanya karena kita ikut-ikutan sama orang. Ya ampun. Ya, kalau seandainya Anda sudah punya rencana makan nih, maka ini yang saya katakan, balik ke nasi kepal. Ini contoh sarapan yang bagus banget ya. Jadi ini adalah suatu contoh nasinya itu berasnya kita campur dengan berbagai macam yang lain ya, ada biji-bijian di sini ya. Kita punya kacang kedelai, sebetulnya bukan biji sih, kacang. Kita punya kacang merah, kita punya kacang tanah, kita punya kacang kedelai, kita punya kacang hitam. So, Indonesia tuh kaya banget gitu loh ya. Nah, kalau dalam posisi belum dicampur, maka kacang ini bertahan lama loh. Ini contoh seperti ini. Saya beli kacang merah yang kering. Ya, kacang merah kering. Oh, ternyata ini adalah sambal. Maaf. Ini salah posisi. Ini kacang merah kering. Kacang merah kering ini gampang banget disimpan dan dia nggak bakal bertunas karena memang dia udah kering. Nah, bayangin kalau yang kering-kering ini lalu kemudian kita kumpulin, lalu kita bikin yang disebut dengan nasi kepal. Nah, ini contoh nasi kepal. Isinya macem-macem, ya kan? Nah, lalu kemudian yang paling bisa tahan lama itu biasanya apa? Tebak. Abon. Sebentar, saya mau cari abon saya ada di mana. Oh, ternyata ada di belakang sini. Nah, dan abonnya ini ada abon ikan. Ya, abon ikan tuh sehat banget. Lalu kemudian nasi kepalnya kita campur dengan abon ikan. Ini memang makanan keringan, ya, tetapi bukan cuma ini aja. Karena apa? Habis ini anaknya bisa makan apa? Sayur bayam, ya, sayur daun singkong, bisa bikin capcay kuah. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa kalau seandainya pemerintah itu mempunyai pedoman isi piringku, maka di sini udah kelihatan kita punya makanan pokok, kita punya ikan, kita masih punya sayur bayam dan sebagainya, ya. Oke, kemungkinan kedua adalah kalau Anda belanja. Kalau Anda belanja, maka jangan semua belanjaan itu di stok di dapur, lalu kemudian gak diapa-apain. Lebih gawatnya lagi, ubel-ubelan masuk ke freezer yang udah sesaknya setengah mati. Akhirnya apa? Pertama, kalau freezer terlalu penuh dan terlalu sesak, maka makanan Anda akan rusak di situ. Jadi fungsi freezernya nggak berguna. Apalagi kalau freezernya dan kulkasnya, biasanya kan mereka punya itu tuh, di belakang kayak semacam jeruji-jeruji yang mengeluarkan udara dingin. Apalagi kalau itunya sampai ketutup. Waduh, pernah lihat nggak ada makanan juga bulukan di dalam kulkas? Nah, itu akibatnya kalau nyetok. Ya, jadi kalau Anda belanja sesuai dengan apa yang sudah Anda rancangkan, coba ya, ini contoh. Wortel misalnya, coba wortelnya itu sudah dalam bentuk yang siap untuk dimasak ya. Jadi artinya Anda mau nyimpen dimanapun, ini kelihatannya lebih nyaman dilihat ya. Lalu kemudian beli ayam ya, jangan ayam 10 ekor lalu semuanya masuk. Aduh, 10 ekor kapan mau makan coba ya. Saya beli ayam nggak pernah banyak-banyak, tetapi kemudian ayamnya udah saya rancang ya. Jadi misalnya ini contoh nih, ayam saya nih. Ini udah dalam bentuk ayam bumbu kuning ya. Ini tinggal dimasukin ke panggangan, tinggal dimasukin oven. Jadi bumbunya sudah jadi ya. Bahkan bukan cuma bumbunya udah jadi, yang mau dimasak pun sudah dalam bentuk yang siap untuk dimasak. Karena itu akan memudahkan hidup. Saya juga, di rumah saya pecinta sambal, nggak bisa hidup kalau nggak ada sambal. Ini yang tadi saya salah pegang. So, ini adalah, ini malah kacang merah. Nah, ini contohnya. Ini adalah sambal hijau ya. Jadi bagaimana kalau Anda tahu nggak, beli cabai kalau kebanyakan ditumpuk di dapur, masuk kulkas, bulukan. Nah, kalau udah bulukan, jijik kan mau makan, takut juga kan, karena dia juga bisa mempunyai penyakit dan sebagainya. Jadi, kalau Anda punya makanan-makanan seperti itu, coba langsung diolah. Ya, cabenya diulek, cabenya digiling, dicincang, lalu dibuat seperti kayak sambal hijau ini. Wah, ini enaknya bukan main nih, tinggal bikin ikan bakar, tinggal bikin lalapan, hang. Jadi ini salah satu contoh ya. Lalu ada kemungkinan juga Anda barangkali mau belanja sesuatu yang lebih awet selama 2 minggu. Salah satu contoh ide adalah misalnya ini. Apa ini? Ini adalah kembang tahu ya. Jadi kembang tahu ini dimasak dengan ayam, dibikin sup, dikasih daun bawang di atasnya. Sedapnya setengah mati. Ya, jadi barangkali Anda perlu belajar hal-hal yang sifatnya bukan praktis ya, bukan telepon layan antar ya, yang suatu saat barangkali layan antar pun juga mengatakan, maaf Bu, kami lagi tutup, maaf Bu, restorannya lagi off, maaf Bu, karyawannya lagi dirumahkan, jadi kita bisa mandiri ya. Jadi bayangkan kalau seandainya yang tadinya kita andaikan ini adalah bencana, ini bisa berubah menjadi
suatu rencana yang bagus banget ke depannya, ya. Dan insya Allah bisa kita gunakan setiap saat, bahkan menjadi suatu kebiasaan yang baru, suatu normalitas yang baru. Oke, yuk kita mau bicara lagi, kita mau bahas dengan beberapa pertanyaan. Ada Mas Agung di sini yang nanya, butuh berapa lama untuk tahu hasil testing, ya kan? Oke. Saya udah jelasin tadi sekali lagi, kalau cuma sekedar Anda bicara soal screening itu cepat banget. Screening itu artinya adalah Anda dicek darah, lalu kemudian pakai foto toraks atau CT scan kalau dimungkinkan, ya. Nah, tetapi tentu saja namanya aja screening, ya. Screening itu tidak berarti Anda keluar dengan mengatakan, saya negatif COVID-19. No, it is not, ya. Tetapi disebut dengan screening adalah memisahkan Anda dari orang yang suspek, gitu loh, ya. Tetapi bukan konfirmasi, ya. Konfirmasi yang disebut konfirmasi artinya tes diagnostik. Nah, tes diagnostik itu kita menggunakan yang namanya PCR, ya. Ini adalah rapid test, lalu dengan yang namanya diikuti dengan genome sequencing. Nah, PCR memang cepat, 1 hari juga udah keluar hasilnya, tetapi tidak terlalu definitif, ya. Lalu kemudian supaya kita nggak bikin yang disebut dengan false negative, kita tambahkan yang disebut dengan genome sequencing, yang biasanya akan keluar sekitar 5 hari ke depan, ya. Tapi kalau suasananya ribet banget, lalu kemudian numpuk sekali, kasihan loh, kita cuma beberapa lembaga yang masih bisa di Indonesia melakukan itu. Jadi udah terjawab, ya. Dokter mau tanya, kan waktu ideal jemuran kan jam 10 pagi gitu loh, ya. Apakah harus pas jam 10 gitu loh? Kalau lewat gimana? Betul. Gini loh. Problemnya bukan perkara ideologi jam 10, ya. Nah, yang ada adalah bicara tentang ada apa sih jam 10? Nih, begini. Kita punya namanya ultraviolet. Ya, jadi matahari yang masuk itu memancarkan sinar namanya ultraviolet. Yang paling pagi nongol itu ultraviolet A. Ya, A ini yang kita tengarai menyebabkan kanker kulit dan nggak ada gunanya, boleh dibilang hampir tidak ada gunanya. Ya, yang kita butuhkan sebutannya ultraviolet B. Nah, B ini yang sedang kita cari. B itu gelombangnya jauh lebih pendek daripada si A. Artinya apa? Kita harus tunggu mataharinya sedikit naik. Nah, kebanyakan di Katulistiwa, ya jam 10-nya Aceh sama jam 10-nya Papua bisa jadi sama. Karena apa? Karena Papua kan duluan jam 10, ya. Prinsipnya adalah jam 10 di mana Anda berada. Kita mengharapkan itu waktunya ultraviolet B-nya udah nongol, ya. Nah, dan jam 10 udah panas, ya. Jangan jemur sampai gosong, ya kan? Jadi sekitar 15-20 menit cukup gitu loh, ya. Terutama bagi kalian yang kulitnya lebih terang, ya. Kulit lebih terang itu exposed to the sunlight itu jauh lebih cepat masuk ketimbang kalian yang berkulit lebih gelap, ya. Nah, jadi ultraviolet B ini cakep banget. Kenapa? Karena dia menghasilkan vitamin D3. Nah, ini dia. Vitamin D3 itu oleh kulit kita itu akan membuatnya bisa menghasilkan daya tahan kekebalan tubuh. Vitamin D3 itu terutama juga kita tengarai bisa mencegah kanker, dan juga vitamin D3 itu kita tengarai meningkatkan imunitas, ya. Jadi orang-orang yang rajin berjemur kena matahari itu kita mengharapkan imunitasnya lebih baik daripada orang yang berkurung diri di rumah. Makanya banyak penyakit juga muncul ketika musim dingin. Asal Anda tahu itu di Wuhan itu mereka dingin sekali, really freezing, ya. Indonesia kalau dibilang matahari itu membunuh virus itu kayaknya berlebihan. Tetapi bahwa kita mengatakan bahwa kita meningkatkan kekebalan tubuh kita, that makes sense gitu loh, ya. Nah, tetapi dengan catatan jangan cuma berjemur tapi sambil ngerokok. Ini nyebelin banget gitu loh, ya. Jadi tolong diingat bahwa untuk menjadi sehat, untuk punya imun booster, it's not about a single stuff, ya kan? Jadi nggak ada satu determinan khusus, tidak ada satu kontributor khusus yang membuat kita itu terhindar dari segala-galanya. Jadi semuanya saling berkaitan, semua saling berkontribusi. Jadi yang paling penting terutama adalah bagaimana kita mempunyai suatu hidup yang betul-betul sehat. Bukan versi siapa yang sehat, tetapi sungguh-sungguh sehat karena ini adalah tentang sesuatu yang sifatnya komprehensif dan integratif. Itu penting, ya. Nah, oke, Dok, ada nggak makanan tertentu yang bisa jadi boost? Mas, bolak-balik saya ditanya soal makanan. Ntar dulu, ya. Kalau dikatakan makanan itu adalah obatmu, seperti kata Hippocrates, ya barangkali it can be true, but it's not absolutely true. Dalam pengertian demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa ada satu makanan, 2 makanan, 3 makanan itu begitu excellent, ya. Tetapi di satu sisi, nah ini dia yang gua nggak demen nih, kita masih melakukan sabotase.
Sabotase misalnya apa nih? Minum pon-pon, ya kan? Apapun jamunya, apapun deh. Saya tidak mengecilkan makna jamu, tetapi kalau seandainya nomor satu, jamunya sendiri cara bikinnya nggak benar, bikinnya nggak benar misalnya apa? Tolong diingat, semua rempah, semua yang sifatnya berasal dari alam, itu rentan dengan yang namanya kontaminasi bakteri, kontaminasi jamur, apalagi kita di negara tropis, ya kan? Jadi Anda harus pastikan faktor hygiene dan tentu saja adalah faktor keamanan, safety. Safety dan hygiene, this is a must. Yang nggak bisa enggak. Jadi jangan sampai kita kegilaan ikut arus ya, cari empon-empon sementara kita nggak tahu ini berasal dari mana, kualitasnya seperti apa, lalu bergantung pada empon-empon. Jangankan empon-empon. Ada lagi berita baru, gimana dengan obat malaria? Aduh, taubat deh. Ada yang mengatakan ini dan itu dan sebagainya. Udah, ntar dulu, sabar ya. Tidak salah 100% loh bahwa disebut bahwa kalau virus itu memang self-limiting disease. Artinya apa? Kalau Anda tahu di rumah sakit, kalau Anda tanya, obatnya apa sih orang ini bisa sembuh? So basically adalah nomor satu, orang kalau udah masuk isolasi yang bener loh ya, bukan yang uel-uelan ya. Orang sudah masuk ke dalam ICU, maka orang ini nih bener-bener udah kayak apa ya, lampu kristal yang dijaga dengan baik gitu loh ya. Asupan makannya bener ya kan, terhindar dari polutan, lalu kemudian dan sebagainya ya. Nah, barangkali yang membuat orang ini menjadi lekas sembuh itu bukan bicara tentang obatnya apa sih, tapi bicara tentang unsur-unsur yang memulihkan dia itu apa. Jadi buat kita yang belum kena, tolong jangan Anda bertanya imun boosternya apa, lalu kemudian cara mencegahnya bagaimana, lalu kemudian ada nggak teknik jitu untuk membuat kita nggak kena virus. Nah, pertanyaannya saya balik tanya, lah Anda sendiri mengundang nggak virusnya untuk datang? Itu penting. Ya, jadi sekali lagi hidup sehat ya, seimbang dan hidup sehat yang sesungguhnya betul-betul sehat itu penting kita jalankan dengan sangat serius ya. Jadi sekarang barangkali mulai saatnya Anda juga mendidik anak-anak Anda karena mereka tahu di rumah untuk tidak jajan ya. Dan ibunya nggak perlu panik buying sampai semua kerdus, semua frozen food itu Anda borong. Yang ujung-ujungnya akhirnya Anda beli anakmu itu cemilan-cemilan yang boten-boten ya, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Udah, semua cuma dibaca mereknya doang. Anda nggak baca isinya apa, ya. So, barangkali kita tinggal di rumah bukan berarti lalu kemudian kita liburan, tetapi kita itu diliburkan, ya. Nah, ini juga penting. Oke, ini juga bicara tentang bagaimana sih kalau seandainya mahasiswa atau segala macam anak-anak yang tinggal di luar kota ini kemudian diliburkan, lalu kemudian orang tuanya ngeyel, pengen anaknya mudik. Bapak Ibu, saya bisa memahami kalau seandainya saya juga seorang ibu yang anaknya kuliah di luar kota, ya. Dan kota itu kebetulan menurut peta persebaran memang terkena dengan virus, ya kan, COVID-19. Tentu saya akan was-was. Aduh nak, jangan sampai kamu kena. Sini kamu nak, kamu deket-deket aja sama mama. Mama ketekin aja di bawah ketek mama jauh lebih aman. Bu, bentar. Nomor satu. Justru memang di bawah ketek Anda itu aman. So that's why you need to stay there, ya. Anda nggak perlu nyamperin anaknya dan nggak perlu anaknya nyamperin emaknya, ya. Dia bakal baik-baik saja. Justru akan berbahaya apabila anak ini tiba-tiba lalu beli tiket, pakai kendaraan umum termasuk pesawat. Kita nggak pernah tahu dia ketemu sama siapa aja di situ. Ya, mulai dari perjalanan di taksi, ketemu lalu kemudian di airport, lalu di dalam pesawat, lalu perjalanan lagi menuju kampung Anda. Pertama, anak ini punya risiko kena di perjalanan. Kedua, nah ini yang aku nggak suka. Kalaupun anakmu tidak kelihatan punya gejala, Anda lihat anakmu sehat, saya cuma khawatir satu aja. Bisa jadi dia adalah pembawa. So, di kampung Anda itu kemungkinan virusnya masih super zero, ya, steril. Kampung Anda steril, damai sejahtera, ya kan, gemari palo Cinawi. Tetapi gara-gara ini ada anak lagi wabah kemudian utuk dari kota besar, lalu kemudian dia pulang, lalu dia mulai sebagai penular yang pertama. Ya, jadi tolong diingat penularan dari orang ke orang yang tidak bergejala ini kelihatannya sudah mulai terjadi di negeri kita. Ya, nah ini ada lagi, dok, mohon pencerahannya. Kapan waktu yang tepat untuk pergi ke vaskes untuk orang yang sudah mulai melakukan self isolation? Nah, begini,
Kalau Anda atau siapapun teman Anda, keluarga Anda sudah melakukan isolasi mandiri, yang paling penting adalah kita wanti-wanti amit-amit jangan sampai dia perlu pergi ke vaskes. Itu penting ya. Jangan perlu sampai dibawa sama ambulans lalu kemudian dia harus pergi ke rumah sakit rujukan. Amit-amit jangan sampai. Jadi yang pertama adalah Anda jaga baik-baik supaya nomor satu tentu dia tidak menulari orang dulu. Ini penting. Dan yang kedua, dia memulihkan dirinya. Bagaimana caranya memulihkan diri? Satu, pastikan asupan pangannya baik. Ya, jadi jangan mengatakan dia lagi sedang, gue lagi pengen makanan kemasan, gue lagi pengen makanan cepat saji. Mungkin dia udah saatnya makan sup yang lebih sehat. Ya, itu sebabnya kenapa saya mengatakan tadi belanja. Ya, mulai bikin yang disebut dengan rencana menu buat keluarga. Termasuk kalau kita mau menyediakan kalau kita mau menyediakan rantang, ya coba rantangnya kita tutup dulu. Nah, ini penting gitu ya. Bagaimana saya juga masak buat diri kita sendiri dan bagaimana saya juga menyiapkan rantang bagi orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi orang yang membutuhkan itu barangkali orang yang sedang isolasi di salah satu kamar Anda. Anggap aja dia lagi ngekos sama kamu, ya kan? Jadi kita siapkan rantangnya. Dan rantang 3 susun ini gampang banget kok. Ya, barangkali yang pertama dibawa adalah makanan pokoknya dia. Anda mau kasih dia nasi, mau kasih kentang, Anda mau kasih singkong, mau kasih apapun itu, ya kan? Yang kedua ini barangkali sesuatu yang sifatnya lebih mengenyangkan, artinya dalam bentuk kalau diisi piringku itu tuh protein. Protein itu membuat orang menjadi cepat pulih karena apa? Karena dia juga mengandung yang kita sebut zat pengganti. Jadi sel-sel yang udah rusak diganti dengan protein yang sehat. Tentu proteinnya sebaiknya udahlah, anaknya kan lagi batuk nih, jangan dikasih gorengan, ya kan? Jadi barangkali Anda bisa bikin pepes, Anda bisa bikin sop, bikin soto, bikin garang asem, kita pesmol, bikin dibakar, bungkus pakai daun. Ya, itu gampang banget. Lalu kemudian yang paling atas kita siapkan sayur dan buah. Dikasih lalap, dikasih macam-macam. Nah, kalau kita lagi mau belanja lah, buah apa yang paling cukup agak tahan lama? Buah yang tahan lama, jeruk saya rasa 5 hari masih bisa. Ya, lalu kita bisa tambahkan yang namanya, kalau pisang itu biasanya 2-3 hari udah super mateng gitu loh ya. Tapi tolong diingat, saya itu pernah menyimpan yang namanya pisang tanduk. Nah, pisang tanduk itu kalau Anda baru beli, Anda potong 1 jadi 3 atau 4, lalu kemudian Anda langsung wrap, Anda bungkus dalam plastik, masuk ke dalam freezer, dia bisa bertahan sampai 1 bulan. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda punya pisang kepok kukus, Anda masih bisa pisang tanduk dikukus juga. Lalu kemudian yang nggak kalah saya oke-nya adalah matoa. Matoa ini cukup tahan lama, ya. Manggis juga, ya. Jadi banyak banget yang bisa kita beri. Jadi ini paling penting, ya. Jadi nomor 1 adalah bagi kalau kita merawat balik lagi, kita merawat orang-orang yang sedang terkena masalah ya. Jadi pertama jangan panik. Ya, ini kesimpulan terakhir. Jangan panik, pamali panik. Nomor 2, bikin rencana ya. Rencana itu akan menghalau bencana ya. Dan nomor 3, kita mulai dengan akal sehat ya. Akal sehat itu membuat saya bisa juga berbagi. Kalau saya udah merasakan saya beruntung, saya bisa punya makanan setiap hari, yuk sekarang saatnya berbagi. Kita mau membangunkan Indonesia untuk berbagi, bukan berpikir tentang diri sendiri. From me to you. Ini penting ya. Makanya dalam event kali ini, dalam live Facebook hari ini, saya ingin membangunkan bangsa kita. Mari kita bersama-sama yuk bagi rantang. Ya, nah kenapa demikian? Karena dengan cara demikian Indonesia akan menjadi jauh lebih baik. Kita punya kesetia kawanan nasional yang bukan cuma sekedar hari peringatan. Dan mari kita lihat bahwa sebetulnya para petinggi, para pemimpin kita itu memang perlu dibantu. Ya, sebagai penutup, hampir 1 jam saya bicara, saya ingin menayangkan sesuatu yang barangkali akan menggugah Anda bahwa bangsa kita adalah bangsa besar, bangsa yang harus bisa bersatu. Kita juga mempunyai pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang luar biasa di tanah air ini. So, hentikan saling menyerang, hentikan saling menyacat, hentikan suatu sentimen-sentimen yang tidak perlu. Bangsa ini dengan adanya wabah COVID-19 kita bisa bangkit dan bangun bersama. Yuk kita mulai dari RT, dari RW, dari PKK, dari Posyandu. Kita akan selalu saling mendukung menjadi Indonesia yang amat luar biasa. Saya ingin Anda sedikit melihat dan menghayati yang disebut dengan bagaimana Anda bisa membuat Indonesia menjadi bangkit kembali. So, ingin coba ada suatu lagu yang barangkali Anda sudah kenal.
dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari itu. Menutup mata, Indonesia sejak kau terbangun, puja-puja bangsa di sana di sana Sampai akhir menutup mata, sampai sini perjumpaan kita. Mari kita bangun Indonesia, kita kuat dan kita bisa karena Indonesia perkasa. Mari kita bagikan semangat berbagi ini bagi siapa saja. Yuk berbagi rantang. Sampai ketemu.